Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'aladz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah safwatal bariyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya, yang sangat banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita terima saat sekarang ini. Yang dua kali, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kita selalu berikhtiar untuk menjalani segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu berikhtiar sekuat tenaga pula untuk mencegah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kata kunci ini yang akan mengantarkan umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menilai dari sisi kualitas iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melihat status sosial yang sering dibanggakan oleh umat manusia, yakni kedudukannya, kepangkatannya, kepandaiannya, kekayaannya, dan lain sebagainya. Namun Allah akan melihat apakah kita ini termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya atau tidak. Mudah-mudahan di dalam kesempatan ini kita selalu berikhtiar meningkatkan takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita memahami dan sangat sadar saat sekarang ini kita memasuki di dalam era digital, di dalam sebuah informasi di mana mengalir begitu deras dari berbagai penjuru, media sosial, portal, berita, hingga di grup-grup pesan instansi terus selalu menyediakan berita-berita, opini, dan konten-konten baru. Namun di tengah banjirnya informasi ini, kita juga diharapkan pada informasi banyak yang negatif yang bisa memengaruhi kesehatan kita, mental kita, dan cara pandang kita, mulai dari hoax, ujaran kebencian, hingga berita yang tidak menyenangkan, yang akan berpotensi menciptakan kecemasan di tengah-tengah dalam kehidupan masyarakat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lantas bagaimana cara kita melindungi diri dan pikiran-pikiran tentang informasi yang selalu hadir banyak yang negatif itu? Islam memberilah satu landasan, memberi sebuah benteng di dalam kehidupan kita. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 tadi yang sudah saya baca di dalam mukadimah, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, dan menyebutkan kamu akan menyesal di kemudian hari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam ayat ini ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah kita sebagai seorang yang beriman harus mampu menyeleksi dan memfilter berita-berita yang datang terutama dari orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang keluar dari jalan yang benar. Mereka memang sengaja untuk memecah belah bangsa, bisa saja bersumber dari orang-orang dekat
di antara kita ini. Bisa jadi anak, bisa jadi istri, bisa jadi saudara tetangga, bahkan atasan kita, baik itu di dalam instansi maupun organisasi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di era digital saat sekarang ini bisa berupa orang fasik menjelma, yaitu apa yang kita sebut sebagai gadget yang sangat familiar dan kita sukai setiap hari apapun informasinya. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman sama sekali tidak dibenarkan menerima sebuah informasi-informasi tanpa menyeleksi, apalagi kalau informasi itu menjadikan landasan sebuah keputusan, sebuah kepentingan-kepentingan yang akan merugikan orang banyak. Dalam hal ini ada sebuah kisah yang cukup menarik yang menjadi satu informasi bagi kita semua. Ada sebuah kisah yang cukup menarik yang menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat yang bernama adalah Walid bin Uqbah, disuruh untuk meninjau melihat suatu kaum yang namanya adalah kaum Bani Mushalik, untuk melihat sejauh mana mereka telah melaksanakan ajaran agama Islam, terutama melaksanakan ibadah-ibadah atau mengeluarkan zakat. Mereka berangkat untuk melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak sepenuh hati. Ia hanya melihat kaum Bani Mustaqim, yaitu dari jauh saja, bahkan berani menyimpulkan, bahkan belum tahu apa yang harus dilakukan, apa yang dilihat, tapi ternyata mereka adalah tidak membawa amanah yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berani menyimpulkan ini diambil dengan seenaknya sendiri tanpa dilandasi dengan data-data yang baik. Informasi ini justru sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap Rasulullah yang harus menjadi satu teladan manakala ada sebuah berita seperti itu? Rasulullah melihat dan mendengarkan hal tersebut. Rasulullah tidak serta-merta menerimanya dan tidak pula serta-merta menolaknya. Lantas Rasulullah mengutus kembali, yaitu seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid, untuk tugas yang sama. Khalid bin Walid beserta intelijennya, mungkin meminjam istilah saat sekarang, yaitu melakukan tugas dengan penuh hati, dengan sungguh-sungguh amanah yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendeteksi kembali bagaimana yang terjadi yang sesungguhnya. Ternyata sangat mengejutkan, Khalid bin Walid mendengarkan suara azan, artinya bahwa di dalam suatu kaum itu menjalankan perintah agama dengan baik dan juga menjalankan ibadah zakat yang ditunaikan di tempat-tempat, yaitu zakat. Dengan keadaan yang sebenarnya inilah yang dilaporkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya bahwa setiap ada informasi kita harus tabayun atau klarifikasi terlebih dahulu agar kita menjadi orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di era modern ini orang-orang fasik telah menguasai pemberitaan dunia yang dipandang yaitu luasnya melalui berbagai media seperti internet, seperti handphone dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita waspadai, adanya sebuah informasi yang datang dari manapun yang kita tidak tahu, tapi yang jelas selalu hadir di hadapan kita semuanya ini. Oleh karenanya, sebagai solusi yang harus kita lakukan sebagai seorang beriman, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kalau ada sesuatu berita, kita harus tabayun, harus ada klarifikasi. Sebagai seorang muslim tentunya harus menyeleksi dan berani menyeleksi dan melakukan tabayun agar kita menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang yang baik, sehingga kita terhindar dari fitnah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita harus mampu